internetnya baik, jaringannya baik, itu kami yakin bahwa hasil pertanian kami itu bisa dijual dengan harga yang baik. Bagaimana mungkin kita dorong UMKM naik kelas misalnya kalau yang paling dasar infrastruktur digitalnya itu dikorupsi. Selamat datang di era digital, era yang membuka begitu banyak peluang bagi kemajuan. Digitalisasi akan membawa peningkatan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Sayang, bagi sebagian masyarakat, mimpi sejahtera melalui digitalisasi tercerai-berai. Pasalnya, pemerataan infrastruktur digital urung terlaksana. Pembangunan ribuan menara Base Transceiver Station atau BTS untuk membuka akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dikorupsi. Masyarakat yang telah berharap sejahtera dibuat gigit jari. Saudara, ketersediaan dan kecepatan internet menjadi kebutuhan wajib di era digital saat ini. Namun, kemudahan ini belum bisa diakses secara merata. Di daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T belum sepenuhnya bisa mengakses internet. Padahal seharusnya fasilitas ini bisa mendorong perekonomian daerah. Tim Berkas Kompas menelisik di daerah-daerah tertinggal yang memiliki segudang potensi ekonomi namun terganjal dengan buruknya sinyal. Berikut penelusuran kami. Di tangan Yance Maring, lahan kering di Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, bisa berubah produktif. Ini lahan ketiga di Kabupaten Sika yang ia kembangkan jadi kebun hortikultura. Petani 34 tahun lulusan Politeknik Pertanian Negeri Kupang ini berhasil mengembangkan sistem pertanian pintar dengan irigasi tetes yang memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Kenapa saya tertarik untuk mengembangkan sistem irigasi tetes ini? Ini sebetulnya berawal dari inspirasi dari sistem pertanian yang kita lihat di luar negeri yang begitu maju dengan kondisi iklim yang lebih kritis dari Indonesia, tetapi hasil pertaniannya masih jauh dari sisi produktif jauh lebih bagus dari kita. Sistem yang dikembangkan Yance pada 2019 ini mulainya berbasis SMS. Namun setelah sinyal internet tersedia di sejumlah wilayah Kabupaten Sika, ia mengembangkannya jadi berbasis internet. Hari ini kita sudah mengembangkan smart irigasi yang mana bisa kita mengendalikan pengairan dan bisa juga memonitoring unsur hara tanah seperti NPK, pH, kelembapan. Dan itu bisa dimonitori secara real time 24 jam. Dengan instalasi pengairan yang sudah dimodifikasi itu, Yance hanya perlu memantau kebunnya lewat aplikasi di ponsel pintarnya. Dengan teknologi ini, Yance berhasil menggemburkan tanah kering, menekan biaya produksi, dan meningkatkan hasil pertanian. Otomatis omset yang ia kantongi makin besar. Bisa peningkatan kurang lebih sekitar 30-40%. Ada yang dulunya biasanya misalkan kita dalam satu musim tanam kita bisa menghasilkan misalkan 10 juta, tapi kemudian kita sudah mengimplementasikan menggunakan smart farming, lalu kita bisa membangun jejaring di luar, maka omset kita juga bisa meningkat, bisa sekitar 15-16 juta. Pemanfaatan IoT di sekitar pertanian seperti yang dilakukan Yance punya syarat, yaitu harus didukung infrastruktur digital yang mumpuni. Pemuda asli Sika ini ingin menerapkan teknologi ini di desa-desa di tanah kelahirannya. Namun karena tak ada sinyal internet, ia tak bisa berbuat banyak.
untuk pengembangan smart farming ini hanya sebatas di daerah-daerah yang punya jangkauan internet bagus. Kita belum bisa kembangkan di desa-desa yang memang saat ini belum dijangkau akses internet. Desa Egon Gahar, Kabupaten Sika, NTT, jadi salah satu desa yang dibidik Yance. Menurut Yance, desa yang berada di bawah kaki Gunung Egon ini punya potensi besar. Setelah mendapat pendampingan dari Yance, para petani di Egon Gahar mulai melek internet untuk pertanian. Tapi apa daya, internet di desa ini ibarat hidup segan, mati tak mau. Ketika saya simpan handphone di sini, ini ada jaringan. Dan saat simpan lagi di sini tidak ada, tidak dapat, dan pembicaraan kami putus. Harapan sempat menghampiri para petani di desa Egon Gahar saat desa mereka mulai dibangun sebuah menara BTS proyek Bakti Kominfo pada tahun 2020. Namun, usai berdiri setahun kemudian, menara ini mangkrak, tak berfungsi. Kondisinya kini tak terawat. Marianus Maristella, petani Egon Gahar, sudah punya banyak rencana ketika tahu menara BTS akan dipancangkan di desanya. Ia ingin menerapkan pertanian modern yang diajarkan Yance. Zaman ini kita dengar bahwa ada orang yang dia tahu tentang irigasi tetes di lahan-lahan kering, sehingga kita berusaha di desa ini untuk buat kelompok, lalu kemudian diarahkan untuk mereka bisa merubah pola pertaniannya itu ke pertanian irigasi tetes itu, karena kita kadang kekurangan air, sehingga dengan irigasi tetes itu bisa membantu. Tapi mimpinya sirna. Meski BTS sudah berdiri, sinyal tetap jadi barang langka. Setelah bangunan itu selesai, kami ini memanfaat langsung, tapi penggunanya ini saya sampaikan secara jujur, dia tidak maksimal. Tidak maksimalnya? Tidak maksimal artinya bahwa contoh kita mau internetan tidak bisa. Selama ini Martinus dan para petani Egon Gahar hanya menggantungkan pendapatan dari kemiri, kakao, kopra, hingga pala. Pendapatannya tak seberapa, apalagi akibat ketiadaan sinyal untuk berkomunikasi, seringkali para petani hilang kesempatan menjual komoditas dengan harga bagus. Kalau kita kalkulasikan ke rupiah, saya dalam 1 tahun itu sangat sedikit, sekitar 2-3 juta. 2-3 juta kali. Itu dari kemiri. Dari kemiri. Ini yang menjadi kendala besar itu di situ, di jaringan internet ini. Karena contoh ketika kita sudah ada hasil di rumah, kita sudah siap mau ke pasar, tetapi kesulitan kita cek harga di pasar. Di pasar saat ini mungkin dengan harga 1 kilo mungkin 20.000. Iya. Tetapi kita tidak tahu angka harga di sana, sehingga para pengepul di sini dia datang beli dengan 5.000, 6.000, kita jual saja. Martinus berharap menara BTS di desanya diperbaiki. Ia masih menyimpan mimpi menikmati internet agar para petani Egon Gahar bisa naik kelas. Kalau memang internetnya baik, jaringannya baik, itu kami yakin bahwa hasil pertanian kami itu bisa dijual dengan harga yang baik. Ada 6 menara BTS proyek Bakti Kominfo yang dibangun di wilayah Kabupaten Sika. Namun, hanya 1 yang berfungsi baik memancarkan sinyal. 5 unit lainnya itu memang sudah on air, hanya masih butuh perbaikan maintenance-nya untuk memperkuat sinyal, sehingga akses sinyal bagi masyarakat itu bisa baik. Saat ini, masih ada 22 titik yang masuk kategori blank spot alias tak ada sinyal telekomunikasi di Kabupaten Sika. Akibatnya, program pemerintah daerah untuk membangkitkan ekonomi digital hanya bisa dinikmati segelintir warga. Di Kabupaten Sika itu pengembangan
ekonomi digital itu sudah merambah ke dunia pertanian. Dalam bidang UMKM itu memang kuliner. Saat ini ada organisasi, ada UMKM kita terorganisir secara kelembagaan, sehingga mereka bisa saling berkontribusi dalam menjual barang dagangan dengan cara online. Dan di dukungan dalam bidang perikanan, pemerintah saat ini juga menyediakan aplikasi Fish Finder. Jadi masyarakat nelayan itu bisa mencari ikan itu pada fokus tempat titik berkumpulnya ikan, tidak hanya sehingga tidak lagi mereka keliling-keliling di lautan. Tak hanya di kawasan Indonesia Timur, potensi ekonomi digital yang terganjal sinyal juga dirasakan para petani di Kabupaten Aceh Besar.